Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sebelum admin membahas lebih lanjut mengenai topik di video kali ini ya sob, admin ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia yang merayakannya sob. Hari Raya Idul Fitri di tahun 1446 Hijriah. Oke sob, di video kali ini topik pembahasan admin tentunya adalah mengenai bagaimana persiapan dan juga perkembangan apa saja yang sudah dilakukan oleh pembalap muda Indonesia yang di tahun 2025 ini akan balapan di ajang balapan Eropa program Road to MotoGP. Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa. Baru saja ya sob, untuk Veda sudah melakukan sesi tes pramusim di sirkuit Valencia untuk ajang balapan Junior GP. Sedangkan untuk Ramadipa melakukan sesi tes pramusim ataupun persiapan di sirkuit Valencia untuk ajang balapan European Talent Cup. Nah, tentu saja penampilan perdana Veda yang menggunakan motor spesifikasi Moto3 pastinya membuat gempar daripada sobat-sobat balap mania semua, dan tentunya dari admin juga ya sob, karena sudah lama sekali kalau dari admin secara pribadi menantikan bagaimana penampilan perdana Veda menggunakan motor spesifikasi Grand Prix. Nah, ini yang benar-benar spesifikasi Grand Prix maksudnya ya sob, karena spesifikasi motor Moto3 di kelas Junior GP lebih kurang saja dengan spesifikasi motor yang digunakan di ajang balapan Moto3. Kalau sebelumnya memang Veda sudah terbiasa ya balapan menggunakan motor prototype di ajang balapan Asia Talent Cup. Namun tentu saja berbeda. Motor prototype di Asia Talent Cup lebih diutamakan untuk pembalap-pembalap pemula yang benar-benar pemula sama sekali ya sob maksudnya. Jadi untuk levelnya ini tentunya pasti jauh berbeda dengan motor yang digunakan di ajang balapan Grand Prix. Kali ini di tahun 2025 baru kita akan melihat tantangan yang sebenarnya untuk Veda ketika dia menggunakan motor spesifikasi Moto3. Kalau dari historinya ya sob, kalau dari track record Veda, admin secara pribadi cukup optimis di musim balap 2025 ini Veda akan cepat melakukan adaptasi menggunakan spesifikasi motor Moto3. Walaupun ini adalah pertama kalinya Veda menggunakan motor ini ya sob, tetapi dengan track record Veda, admin yakin dan juga admin optimis Veda akan cepat beradaptasi dan bisa memberikan hasil yang baik untuk Junior Talent Team. Namun walaupun admin optimis, tetapi admin tidak ingin terlalu berlebihan. Karena ini juga yang admin harapkan untuk sobat-sobat balap mania semuanya ya, yang memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap Veda di ajang balapan Junior GP, karena melihat track record Veda ya sob yang cukup baik di ajang Asia Talent Cup, di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, ataupun di ajang balapan Asia yang Veda ikuti seperti di Asia Road Racing Championship. Nah, maksud admin jangan kita optimis terlalu berlebihan, karena nantinya takutnya ketika kita memberikan optimisme yang terlalu berlebihan kepada Veda, suatu saat ketika Veda mendapatkan hasil yang kurang baik, maka kita malah akan memberikan hujatan kepada Veda. Yang menurut admin ini adalah hal yang harus kita hindari, karena kita melihat untuk Veda ini dari segi usianya masih memiliki prospek yang sangat panjang untuk kedepannya ya sob, sehingga nantinya bisa sampai ke ajang balapan Grand Prix dan benar-benar reguler menjadi pembalap di ajang balapan Grand Prix. Nah, ini harapan kalau dari admin ya secara pribadi, karena admin ingin melihat pembalap Indonesia apalagi potensi seperti Veda bisa berlaga di ajang balapan Grand Prix. Begitu juga dengan Muhammad Kiandra Ramadipa ya sob, dimana untuk Muhammad Kiandra Ramadipa akan balapan di European Talent Cup menggunakan motor yang lebih kurang sama dengan motor yang digunakan oleh Ramadipa pada saat mengikuti ajang balapan Asia Talent Cup. Oleh karena itu mungkin di sesi tes pramusim kali ini Ramadipa tidak akan banyak melakukan adaptasi ya, karena sudah sebelumnya ya sudah terbiasa balapan menggunakan Honda NSF 250R, motor yang akan digunakan oleh Ramadipa di ajang balapan European Talent Cup. Bahkan dari ajang balapan Thailand Talent Cup ya, sebelum Ramadipa ini balapan di Asia Talent Cup, Ramadipa juga sudah balapan menggunakan Honda NSF 250R. Jadi kalau menurut admin, penyesuaian yang dilakukan oleh Ramadipa mungkin adalah mengenai atmosfer balapan di Eropa, dan juga bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik kepada kru ataupun mekanik yang nantinya akan menangani motor Ramadipa, karena Ramadipa harus memberikan feedback yang cukup baik sehingga nantinya dari mekanik ataupun krunya bisa mengaplikasikannya ke motor Ramadipa, dan nantinya Ramadipa akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari tunggangannya sob untuk bisa tampil secara kompetitif di ajang balapan European Talent Cup.
Dan sebelum admin lanjut lagi ya sob, admin ingin memohon maaf juga karena admin tidak bisa membahas kemarin ya mengenai hasil yang sudah diraih oleh pembalap Indonesia di ajang balapan Moto2 di kelas Moto2. Karena kemarin kita melihat bagaimana Mario Aji akhirnya bisa finish di posisi 10 besar top 10. Nah, inilah hasil yang diharapkan dari admin secara pribadi ya sob kepada Mario Aji. Karena Mario Aji sudah mencatatkan sejarah baru untuk pembalap Indonesia di kelas Moto2 yang berhasil finish di posisi 10 besar. Nah sob, walaupun banyak yang masih underrated, masih yang meremehkan Mario Aji ya sob, nah tetapi Mario Aji ini sudah membuktikan bahwa dirinya terus melakukan peningkatan dan juga terus berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik untuk Honda Team Asia dan juga untuk para sobat-sobat balap mania yang senantiasa mendukung Mario Aji di ajang balapan Grand Prix. Dan kemarin di ronde ketiga di kota Amerika, akhirnya Mario Aji berhasil finish di posisi 10 besar. Tentu saja ini merupakan satu langkah maju lagi untuk pembalap Indonesia di ajang balapan Grand Prix. Semoga saja untuk Mario Aji dari ronde seterusnya ya nanti bisa konsisten untuk finish di posisi 10 besar. Karena tren hasil yang sudah diraih oleh Mario Aji dari ronde pertama ya sob, dari ronde pertama di Buriram, kemudian di Argentina, trennya ini cukup positif. Sayangnya di ronde kedua Mario Aji melakukan kesalahan yang sebenarnya kalau menurut admin di Argentina di ronde kedua di Ricardo Tormo pula ya, di Termas de Rio Hondo. Di Termas de Rio Hondo di Argentina sebenarnya Mario Aji itu berpeluang untuk finish di posisi 10 besar, tetapi karena melakukan kesalahan akhirnya Mario Aji terjatuh dan tidak berhasil menyelesaikan balapan. Namun setelah hasil yang buruk di ronde kedua tersebut ya sob, Mario Aji membalasnya di ronde ketiga dan juga merupakan hari yang spesial juga pada saat Mario Aji ini meraih posisi 10 besar ya sob, yaitu Mario Aji finish di posisi ke-9. Nah, ini diraih oleh Mario Aji pada saat hari umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi tentu saja pencapaian Mario Aji di hari yang spesial tersebut cukup spesial juga bagi admin secara pribadi dan juga mungkin untuk beberapa sobat balap mania yang senantiasa memberikan dukungan kepada Mario Aji. Nah, untuk Mario Aji ini sudah membuat langkah besar lagi untuk pembalap Indonesia dan semoga nantinya akan banyak lagi diikuti oleh pembalap-pembalap Indonesia lainnya ya sob, yang sekarang sedang meniti karir mereka di ajang balapan program Road to MotoGP, yang memang tentunya mereka ini prospeknya adalah untuk bisa sampai ke ajang balapan Grand Prix. Nah, ada Veda dan juga ada Ramadipa yang admin sebutkan tadi, yang sekarang sudah melakukan persiapan dengan tes pramusim di sirkuit Valencia. Ya pastinya ini adalah hal yang sudah ditunggu-tunggu ya sob. Setelah sebelumnya ketika Veda dan juga Ramadipa tiba di Spanyol, mereka ini sudah melakukan serangkaian persiapan sob. Dari persiapan fisik tentunya, sampailah persiapan teknis yang mereka lakukan sebelum mereka melakukan sesi tes pramusim yang sebenarnya dari jadwalnya ya, di ajang balapan Junior GP ataupun European Talent Cup tidak ada nih jadwal untuk sesi tes pramusim yang dipublish. Namun ketika admin melihat beberapa pembalap yang membagikan jadwal mereka ya, bahwa mereka akan melakukan tes pramusim, dan di sini akhirnya benar adanya Veda dan juga Ramadipa sudah melakukan sesi tes pramusim dari awal bulan April ini sob. Dan dari minggu ini berarti merupakan minggu yang cukup padat untuk Veda dan juga Ramadipa. Karena untuk informasinya ya, sesi tes pramusim dari Junior GP dan juga European Talent Cup ini akan dilakukan selama 3 hari. Setelahnya dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Veda dan juga Ramadipa akan bertolak ke Aragon untuk melakukan sesi tes pramusim dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi cukup padat untuk Veda dan juga Ramadipa setelah mereka mendapatkan data-data yang penting dan juga melakukan adaptasi dengan tunggangan yang akan mereka gunakan di ajang balapan Eropa. Veda di Junior GP dan juga Ramadipa di ajang European Talent Cup. Selanjutnya di tanggal 4 sampai dengan 6 nanti ya sob, mereka akan lanjut lagi melakukan persiapan dan juga melakukan adaptasi dengan tunggangan lainnya yang akan mereka gunakan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Yaitu mereka akan beradaptasi lagi dengan motor KTM RC 250R yang sebelumnya kalau Veda dari segi tunggangan mungkin sudah cukup menguasainya di musim balap 2024, maka di tahun 2025 ini palingan untuk Veda ya sedikit melakukan penyesuaian saja. Hanya saja untuk Ramadipa tentunya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup tahun ini ya sob, harus melakukan benar-benar adaptasi karena akan menggunakan spesifikasi motor yang jauh berbeda
yang pernah digunakan oleh Ramadipa di ajang balapan sebelumnya. Karena Veda juga di musim perdananya ya, di ronde pertama ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2024, Veda juga terlihat sedikit kesulitan di dalam melakukan adaptasi. Namun di ronde selanjutnya tidak butuh waktu yang lama, Veda sudah mulai bisa beradaptasi dengan KTM RC 250R dan langsung bisa memberikan persaingan kepada pembalap-pembalap senior, pembalap-pembalap yang sudah memiliki jam terbang yang cukup banyak di barisan depan ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2025 ini sob. Nah kemarin ya Veda dan juga Ramadipa ya, dari persiapannya ketika tiba itu, dari fisik yang dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa cukup intens ya sob. Dari melakukan jogging, jaraknya juga cukup jauh, kemudian bersepeda juga, mereka melakukan bersepeda dengan jarak yang cukup jauh juga sob, tetapi dengan step by step. Pertama dari 30 km, kemudian 70 km hinggalah ke 90 km. Nah di sini ketika persiapan fisik mereka ini sudah dirasa cukup siap ya untuk melakukan sesi teknikal, maka dari pelatih ataupun rider coachnya dari Junior Talent Team ya, mereka melakukan latihan di trek, tetapi bukan di sirkuit balap ataupun di sirkuit aspal ya. Mereka melakukan latihan di trek tanah ya sob, menggunakan motor trail dan juga menggunakan motocross. Nah kali ini di saat sesi tes pramusim di Valencia barulah kita melihat penampilan perdana Veda dan juga Ramadipa balap di aspal lagi ya sob, di Eropa menggunakan motor yang akan mereka gunakan di ajang balapan Junior GP untuk Veda dan Ramadipa di European Talent Cup. Nah inilah yang sangat dinanti-nantikan oleh admin dan juga beberapa sobat balap mania ketika melihat Veda muncul di pedok Junior Talent Team. Sudah terlihat nama Veda dan juga Ramadipa ya sob. Dan di sini tentu saja membuat bangga dari admin ya, karena untuk dua pembalap ini adalah prospek yang sangat menjanjikan. Bahkan bukan dari admin sendiri yang mengatakan seperti itu ya sob, tetapi Junior Talent Team juga ketika memposting awal persiapan mereka di musim 2025 ini ya, mereka mengatakan untuk Veda dan juga Ramadipa karena kehadiran mereka di Junior Talent Team pada ajang balapan Junior GP dan juga ajang balapan European Talent Cup, penampilan mereka ini sangat ditunggu dan menurut Junior Talent Team penampilan mereka akan menjanjikan untuk bisa menampilkan sesuatu yang kompetitif di ajang balapan yang mereka ikuti di ajang balapan Eropa ya sob. Jadi dari Junior Talent Team juga sudah cukup optimis dengan hadirnya Veda serta Ramadipa di ajang balapan Junior GP dan juga European Talent Cup. Nah sob, tentu saja selain Veda dan juga Ramadipa ada beberapa pembalap lainnya ya sob. Nah ini yang nantinya kita nantikan penampilan mereka di ajang balapan Eropa. Tapi semoga saja untuk pembalap Indonesia ya bisa tampil kompetitif di ajang balapan Eropa yang mereka ikuti. Nah sob, itu saja ya untuk pembahasan admin di video kali ini. Kalau ada sedikit gangguan di suaranya di bagian belakang, mohon maaf karena ini suasana masih lebaran jadi cukup ribut ini suasananya di sini. Jadi admin mohon maaf dengan suara-suara ribut di belakangnya sob. Dan admin ucapkan sekali lagi mohon maaf lahir batin kepada semuanya, semua umat muslim dan juga ya semua umat yang maksudnya semua sobat-sobat balapmania yang menonton video admin kali ini, mohon maaf lahir batin. Dan untuk umat muslim selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun 1446 Hijriah ini sob. Oke, jadi itu saja sob untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.